Ratusan warga Langkat, Sumatera Utara mendatangi lokasi kerangkeng yang ada di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif. Mereka meminta panti rehabilitasi kembali dibuka. Kerangkeng yang berada di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin didatangi ratusan warga. Mereka merupakan keluarga dari para pasien narkoba dan mantan pengguna narkoba yang dibina di kediaman terbit rencana. Meskipun kerangkeng ini sudah kosong, mereka menuntut agar panti rehabilitasi narkotika ini dibuka kembali. Warga menilai keberadaan kerangkeng ini sangat membantu dalam pembinaan yang menjadi pecandu. Bukan bekerja, itu memang masyarakat. Itu ya di sini. Pertama dulu dibangun ini untuk menjaga mengantisipasi anak desa Raja Tengah dan Belekasi dan Nambetong. Karena sudah dilihat dari luar pembinaannya bagus, sembuh, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi dari luar dari Kabupaten Langkat pun banyak datang kemari menitipkan keluarganya, Pak. Keluarga pasien juga memberikan bukti pernyataan tertulis pihak keluarga kepada pengelola panti pembinaan narkoba. Mana? Coba dicek lah. Katanya ini tempat perbudakan, ini tempat itu tidak kosong, itu tidak ada. Saya yang bilang tidak ada karena saya sudah merasakan bagaimana anak saya korban narkoba. Di sini sembuhnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menurunkan tim untuk mengecek kebenaran terkait kerangkeng manusia di kediaman pribadi Bupati nonaktif terbit rencana perangin-angin. Dari tim yang saya berangkatkan, benar adanya kerangkeng itu untuk membantu orang-orang yang terkena narkoba. Secara niatnya bagus. Tetapi itu kan harus izin, harus disiapkan dengan perangkat-perangkat aturan untuk menyehatkan orang lain. Ada dokter, ada minum-minum makanan, dan itu diatur semuanya. Inilah yang harus kita satukan, tapi apapun alasannya niatnya itu baik. Namun Edi menyerahkan kasus terkait kerangkeng pembinaan pengguna narkoba ke pihak berwenang. Pemirsa, apa sebenarnya fungsi dari kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat? Kami akan berdialog bersama Sri Juliani, warga Langkat, dan ada Koordinator Kontra Sumatera Utara, Amin Multazam Lubis. Selamat malam, Ibu Sri dan Pak Amin. Oh baik, rupanya kami baru tergabung dengan Koordinator Kontra Sumatera Utara, Pak Amin. Iya Mas, iya Mbak. Iya, jadi ada yang menyebutkan bahwa kerangkeng itu adalah tempat rehabilitasi narkoba walaupun tidak berizin. Namun ada informasi juga bahwa kerangkeng tersebut adalah perbudakan karyawan sawit. Kalau Kontra sendiri mendengarnya seperti apa? Yang pasti pertama seharusnya apakah itu terlepas dari tempat rehabilitasi atau tidak. Yang pasti kami melihat bahwa di dalam itu ada proses ada proses penahanan terhadap kemerdekaan manusia. Terlepas ini bukan soal izin atau tidak izin, tapi di sana ada ada satu tindakan menahan seseorang secara di luar hukum, dan itu dalam tanda kutip dipekerjakan sebagai buruh pantai, buruh perkebunan. Nah, saya kira itu ada satu proses yang tidak baik. Karena harusnya ini, terlepas dari berbagai polemik tadi, harusnya jadi pukulan bagi aparat penegak hukum. Kenapa sih di tengah keseriusan memberantas narkoba ini justru masyarakat lebih percaya pada tempat-tempat yang tidak berizin, dan itu dikelola oleh seorang bupati dan tentu saja yang tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Saya kira ini jadi pukulan telak bagi kita bersama. Sebenarnya tentu saja. Ya, silakan. Pak Amin, Anda mendapatkan informasi dari mana bahwa mereka yang ditahan di situ juga dipekerjakan sebagai buruh perkebunan? Ya, itu kan juga sudah kita kumpulkan data-datanya, Mbak, dari hasil investigasi kita dalam beberapa hari ini, dan dari statement-statement di media massa juga sudah diucapkan seperti itu. Artinya memang di sana ada proses pengerjaan terhadap orang yang katanya direhabilitasi narkoba untuk satu kegiatan tertentu gitu. Dan tentu saja itu ada dugaan perbudakan dan pekerjaan secara paksa di sana gitu.
Baik, jadi ini sebenarnya Ah, kalau iya, udah. untuk rehabilitasi narkobanya benar, tapi perbudakannya pun juga ada gitu. Tidak, ya makanya kita sebenarnya mendorong bagaimana aparat penegak hukum ini bisa bertindak secara tegas dan tepat untuk mengusut ini secara tuntas. Gitu. Artinya harus ada proses yang jelas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara profesional dan transparan untuk mengungkap kasus ini sebenarnya. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Ibu Sri Juliani, salah satu warga Langkat. Selamat malam, Bu Sri. Selamat malam, Bu. Baik, Ibu, Anda termasuk warga Langkat yang ingin kediaman Bupati, dalam hal ini adalah kerangkeng manusia yang berada di kediamannya untuk dibuka lagi. Sepengetahuan warga, tempat apa itu, Ibu? Itu tempat pembinaan, Bu, bukan kerangkeng, Bu. Itu istilahnya kerangkeng itu seperti binatang yang dikerangkeng. Itu tempat pembinaan, Bu. Pembinaan apa, Ibu? Pembinaan orang-orang yang memakai narkoba. Oke. Saudara Ibu atau mungkin anak Ibu pernah ada yang dirawat di Saya, sana? adik saya, dan anak saya. Baik, ini kami juga sudah terhubung dengan Koordinator Kontra Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa di sana orang-orang yang dikurung di situ juga dipekerjakan di kebun sawit. Kalau Anda mendapatkan cerita dari keluarga Anda seperti apa? Bukan disuruh, cuman pelatihan, Bu. Itu pelatihan untuk melatih anak-anak yang udah memakai narkoba, dilatih keterampilannya. Nanti setelah itu, setelah dia sembuh dari sini, baru dipulangkan ke keluarganya. Pelatihan apa, Ibu, kalau kami boleh tahu? Bapak ini pabriknya ada, kebun sawitnya ada, peternakannya pun juga ada. Jadi mereka dipekerjakan di pabrik, peternakan, dan kebun sawit gitu, Bu? Bukan dipekerjakan, Mbak, itu pelatihan. Baik, Mas Amin mungkin boleh dijawab? Sekarang saya seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, saya tidak ingin berdebat soal perspektif masyarakat apakah mendukung atau tidak. Yang pasti hari ini ada temuan kerangkeng di rumah Bupati dan tentu itu ada di luar kewenangan seorang Bupati, maka kita mendorong aparat penegak hukum termasuk Komnas HAM di dalamnya juga sebagai lembaga negara yang konsen untuk isu hak asasi manusia supaya dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang. Kita sih pada prinsipnya di situ, Mbak. Baik, Ibu Sri, jika memang adik dan anak Anda pernah dirawat di sana, pelatihan atau metode pelatihan rehabilitasi narkoba seperti apa yang dijalankan di sana? Maksudnya, Bu, jelaskan. Saya belum mengerti. Rehabilitasi narkoba seperti apa yang dijalankan di sana, Ibu, metodenya? Metodenya ya di situ pertamanya masuk, Bu. Dia dites urin dulu. Nah, dia pakai narkobanya, dia kan ada tingkat-tingkatannya, Bu. Pemula, setengah, dan yang udah parah. Berkoordinasi dengan kesehatan juga, Bu. Kesehatan itu maksudnya dinas kesehatan di wilayah Anda, di Kabupaten Langkat? Ya di wilayah Kabupaten Langkat, Pak, Bu. Ya saya kalau masalah sejauh itu saya tidak tahu. Yang penting saya tanya anak saya dan adik saya. Pokoknya dari kesehatan itu seminggu 2 kali itu datang tim kesehatannya, Bu. Baik, jadi ada memang tenaga medis yang datang seminggu 2 kali ya, Ibu, ke sana? Iya. Metodenya kalau boleh tahu seperti apakah mereka ini kami lihat bahwa ini hanya ada satu tempatnya yang seperti penjara ini, berarti yang pemula, setengah, dan yang sudah parah itu semuanya disatukan? Dia yang pemula itu 2 itu, Bu, 2. Maksudnya itu kan dua apa itu 2 pintu. 2 pintu itu, Bu. Jadi kalau yang masih pemula dia di sebelah, yang parah yang sebelahnya gitu. Baik, tadi Anda menyebutkan, Bu, bahwa adik dan juga anak Anda ini ada pelatihan di pabrik kebun sawit dan peternakan. Apakah digaji, Bu? Kalau masih pembinaan, Bu, dikasih uang poding. Dikasih podingnya. Tapi setelah dia setelah siap pembinaan, Bu. Apa, Ibu? Coding itu apa, Ibu?
dia kayak susu, telur. Itu dikasih coding karena dia kan capek bekerja lah dia, Bu. Gitu. Oke, tapi tidak ada upah yang dibayarkan ya Bu ya? Dia kan masih dalam pembinaan, Bu. Dia kan belum selesai. Kalau udah selesai pembinaan, baru dia tanya dia apa keahliannya. Kalau dia memang mau terus bekerja di situ, seandainya dia dia sekolah di STM, dia pandai mengelas. Jadi kalau dia memang udah selesai, kalau pandai dia mengelas, dibutuhkan sama Pak Bupati, ditaruhlah di bagian las di pabriknya. Baik Ibu Sri, saya masih penasaran dengan metode rehabilitasi yang dijalankan di rumah Pak Bupati itu seperti apa? Cara rehabnya seperti apa Ibu? Kalau itu saya kan kurang tahu, Bu. Kalau masalah metodenya, masalah perehapannya itu kan itu bukan wewenang saya dan bukan Anda menurut cerita dari adik dan anak Anda seperti apa Ibu? Iya, di sana ya disuruh sholat, makannya dicukupi. Kemudian biasanya ada cara untuk mengurangi dosis perlahan-lahan. Itu apakah dijalankan di sana Ibu? Seperti apa cara dan metodenya? Kalau metodenya bicaranya saya kan nggak tahu, Bu. Kan bukan saya yang petugasnya, yang tahu kan petugasnya lah, Bu. Enggak, Anda tidak berkomunikasi dengan adik dan juga anak Anda, Bu, terkait dengan metode pembinaan seperti apa di sana? Iya, kalau kami memang orang tua tidak menanyakan bagaimana metode cara pembinaannya, Bu. Yang penting anak kami pulang dari sana sehat. Tapi kebanyakan memang pulang dari sana, Bu, sehat dan tidak memakai narkoba lagi. Baik, berapa bulan adik dan anak Anda di sana, Ibu? Kalau adik saya 6 bulan. Kalau anak Anda? Anak saya pun hampir 7 bulanan lah, Bu, gitu-gitulah. Baik, saya kembali ke... Karena masih pemula. Baik, saya kembali ke Pak Amin. Pak Amin, tanggapan Anda seperti apa terkait hal ini? Keterangan dari Ibu Sri juga. Sekali lagi saya tidak ingin berdebat soal apakah itu layak atau tidak menurut perspektif masyarakat. Dalam perspektif saya sederhana, harusnya ini jadi pukulan telak bagi aparat penegak hukum yang katanya serius dalam pemberantasan narkotika. Tapi kenapa masyarakat justru lebih percaya dengan tempat rehab yang tak izin, yang sertanya di dalam dipekerjakan dan hidup tak layak dan berada dalam kerangkeng. Ini kan tentunya jadi satu pertanyaan besar. Sekali lagi poin kami adalah bagaimana semua praktek ini sesungguhnya harus diusut secara tuntas. Karena dari informasi yang kita dapatkan juga tidak semua yang ada di dalam kerangkeng itu adalah pengguna narkotika. Dan kita tidak juga punya satu konsepsi yang jelas bagaimana mereka itu dianggap sudah bebas dari masa rehabilitasi. Artinya kan sudah jelas di berbagai poin juga disampaikan bahwa ini tempat tidak berizin dan dilakukan oleh seseorang yang tentunya tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Jadi kami tidak ingin berdebat soal apa perspektif masyarakat mendukung atau tidak, atau ini kontra segala macam, itu tidak begitu kami persoalkan. Tapi bagaimana aparat penegak hukum mampu mengusut tuntas persoalan ini, itu aja. Baik, saya kembali ke Ibu Sri. Ibu Sri, Anda sendiri tidak keberatan anak Anda dikurung dalam seperti penjara seperti itu? Tidak, Bu. Saya sangat tidak keberatan kalau di sini fasilitasnya menurut saya bagus, Bu. Kami kemarin menyerahkan anak kami tidak dipungut bayaran 1.000 perak pun, Bu. Sampai dia pulang, mulai dari biaya dia makan, dia biaya tidur, biaya lampu, biaya mandi, air, tidak 1.000 perak pun dituntut kepada orang tua yang menitipkan anaknya di sini. Ibu Sri, Anda bersama ratusan warga hari ini turun ke jalan untuk menuntut tempat ini dibuka kembali. Mengapa Mengapa warga begitu bersikukuh tempat ini harus dibuka kembali? Karena tempat itu memang sangat untuk nyaman bagi anak-anak kami yang kami pengguna narkoba, Bu. Baik, nyamannya seperti apa? Nampak nyaman. Tidak ada kasur yang empuk, hanya satu sel berisi banyak orang. Kalau ada kasur empuk, ada spring bednya, Bu, itu bukan pembinaan namanya. Itu semua nanti orang pakai narkoba kalau ada tempat tidur yang empuk. Ya itu kalau orang pakai narkoba harus diberikan pelajaran yang bagus, Bu.
Bukan kalau enak tempat tidur semua lah anak-anak kami nanti pakai narkoba. Oh, di sana pun tidur bisa enak, makan pun enak, ngapain pun enggak, pakai narkoba semua. Baik, terakhir saya ke Pak Amin. Pak Amin, menurut Anda apa yang perlu diusut dari kasus ini karena memang warga sebegitu bersikukuhnya membela Bupati Langkat? Saya kira perlu dilakukan penyidikan yang profesional dan transparan terkait persoalan ini. Ya, perspektif masyarakat terhadap itu tempat rehabilitasi atau tidak, saya kira itu adalah bentuk kefrustasian masyarakat terhadap bagaimana hari ini penggunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat sangat marah. Baik. Nah, itu sebetulnya pukulan bagi kita gitu. Saya kira sekali lagi saya mendesak proses ini harus dilakukan secara profesional dan transparan. Baik. Karena bagi kami terlalu banyak dugaan-dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam. Bukan hanya tindak pidana, tapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Baik, terima kasih Pak Amin Multazam Lubis, Koordinator Kontra Sumatera Utara, dan Ibu Sri Juliani, warga Langkat telah bergabung bersama kami di Newsroom.